dengan tema kita Ramadan datang, rezeki bergelimang. Masya Allah, semangat bulan Ramadan nih, cinta sama bulan Ramadan. Nah, Habib Utsman berbicara tentang bulan Ramadan dan tadi maaf banget, afwan banget ya jamaah ya. Saya tadi ketiduran ngantuk banget, namanya manusia ngantuk kan. Nah, itu gimana caranya supaya kalau kita di bulan Ramadan bawaannya nggak ngantuk aja. Padahal kan kalau orang tidur bisa tidak mendapatkan rezeki yang bergelimang di bulan Ramadan ini. Jadi tips kita tuh apa supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang bergelimang di bulan Ramadan. Mohon tausiahnya. Nah, ada orang kan yang sebentar-bentar tidur, bukan sebentar-bentar apa nih? Ngaji. Bukan. Ya akhir apaan kaca. Apuan Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak di antara kita yang tadi sudah dibahas di segmen-segmen sebelumnya oleh guru-guru kita. Ayo Ramadan kita tingkatkan. Menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebentar-bentar tidur, mentang-mentang tidur dapat pahala, tidur ibadah. Jangan, ini Ramadan, jangan dipakai buat tidur. Ulama zaman dulu bahkan Rasulullah SAW tidurnya sebentar, 3 jam, 2 jam tidur. Cukup untuk apa? Untuk menjadikan energi dalam dirinya, habis itu ibadah lagi. Tidur siang juga boleh, 1 jam, 2 jam. Tidur malamnya tambah lagi, berapa jam? Kurang lebih 4 jam sampai 6 jam. Cukup, sisanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang besar, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nas wa bainatin minal huda wal furqan. Jelas bahwasanya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Hari yang kita tunggu-tunggu adalah bulan Ramadan. Hari yang paling dimana kita nanti adalah hari setiap harinya di bulan Ramadan. Bahkan ulama pada akhir Ramadan dia sedih dan bahkan mengeluarkan air mata. Kenapa? Tiada hari yang paling indah, tiada hari yang paling nikmat kecuali hari di mana hari tersebut di bulan Ramadan. Oleh karena itu Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang dimana di dalamnya petunjuk bagi kita. Hudalin nas, petunjuk bagi kita. Menjadikan sebuah petunjuk dalam kehidupan kita. Petunjuk dalam setiap kehidupan kita. Masalah yang ada di dalam kehidupan kita, insya Allah dibukakan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil di dalamnya. Oleh karena itu, siapa orang yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan bagi dia, kebaikan pada dirinya, yakni 10 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Bukan alif lam mim menjadi 1, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa banyak? Dikali 10. Subhanallah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, siapa orang yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sepanjang malamnya. Jadi kalau mau tidur dibaca Quran, tadi Ustadz Maulana sampaikan ada 10 lembar, ya kan, cetakan yang zaman sekarang. Baca Al-Quran 1 hari 10 lembar atau 1 hari 8 lembar cetakan yang zaman dulunya. Oleh karena itu yang dimana dia baca satu lembar sampai 10 lembar ataupun sampai 1 juz, maka dia adalah manusia yang dimana manusia tersebut mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya ada Al-Quran, dalam jiwanya ada Al-Quran. Pahalanya dahsyat, pahala yang luar biasa. Dan siapa orang yang membacakan Al-Quran, malaikat di sampingnya mengaminkan daripada setiap doanya, mengaminkan daripada setiap permohonannya. Subhanallah, inilah mereka yang baca Al-Quran. Dan siapa orang yang membacakan Al-Quran mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Siapa orang yang baca Quran, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Enggak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di mana itu? Di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendapatkan syafaat daripada Iqra'ul Qur'annya, daripada membaca Al-Qur'annya. Manusia yang baca Al-Qur'an ditolong oleh Allah, disayang oleh Allah. Kenapa sih dia punya masalah tapi enggak galau? Kenapa sih dia punya masalah tapi enggak sedih? Kenapa sih dia punya masalah tapi tenang-tenang aja? Karena ada Al-Quran di dalam hatinya. Ustaz Syam Masya Allah, hafal Quran, habis Quran, dahsyat luar biasa. Setiap ada masalah Ustaz Syam, tenang aja. Enggak jadi masalah, cuek aja. Kenapa? Ini adalah proses kehidupan. Karena apa? Dalam hatinya ada Al-Quran, dalam jiwanya ada Al-Quran. Iqra'ul Quran, dia baca Quran, dia mendapatkan ketenangan dalam diri dan jiwanya. Masya Allah, tabarakallah. Bib, kalau perempuan kita mau baca Al-Quran di dalam kamar kita sendiri harus pakai hijab nggak Bib? Harus. Oh gitu harus ya? pakai Kan hijab. adab. Karena ada adab. Oh ada, padahal nggak ada yang lihat. Karena apa? Karena kita membaca daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghormati Al-Quran berarti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. jamaah,
Berbicara tentang rezeki bergelimang nih di bulan Ramadan. Biasanya kalau ngomongin rezeki manusia itu gak jauh-jauh dari yang namanya pendapatan atau uang ya dong. Salah satu sunnah baginda Rasul adalah berdagang. Nah Ustadz Syam gimana sih caranya supaya kita sebagai muslim itu bisa berdagang berkah dan dagangannya tuh laku terus jadi pedagang yang sukses. Gak cuma di bulan Ramadan aja tapi di bulan-bulan di luar Ramadan. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Utsman, Maulana Kak Caca serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana cara kita berdagang seperti berdagangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga keberkahan itu bukan hanya ada di bulan Ramadan, kesuksesan itu bukan hanya ada di bulan suci Ramadan, tapi juga setiap harinya di luar bulan suci Ramadan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diskenariokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang pedagang. Jadi hidup baginda Nabi SAW ini banyak sekali pelajaran pentingnya, mulai dari jadi seorang yatim, belajar mandiri, mulai dari menjadi seorang pemimpin, belajar kepemimpinan kepada kakeknya, mulai dari belajar yakni menjadi pengembala, menjadi seorang pengusaha bersama dengan pamannya. Kemudian di usia beliau masih yang belasan tahun, beliau sudah menjadi pedagang yang sangat sukses, yang sampai keluar kota Makkah sampai ke negeri Syam untuk memberikan yakni jualannya. Subhanallah. Dan apa hikmah dibalik baginda Nabi SAW menjadi seorang pedagang? Satu, pedagang itu harus jujur. Subhanallah. Maka pedagang itu harus jujur. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tegur dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Kalau untuk dirinya dia ingin lebih, kalau untuk dirinya dia pengen lebih, tapi kalau untuk orang lain dia kurangi. Maka subhanallah, perdagangan yang berhasil adalah yang disertai dengan kejujuran. Jangan kalau untuk kita yang belanja pengennya lebih, pengennya banyak, pengen ada bonusnya. Tapi ketika orang lain yang belanja kepada kita, kita kurangi timbangannya. Na'udzubillah min dzalik, maka hancurlah perdagangan itu yang model seperti itu. Kejujuran dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apalagi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal perdagangan ini? Kenapa Nabi berdagang? Orang berdagang itu harus manis bicaranya. Subhanallah. Ada orang yang berdagang manis bicaranya. Kalau orang berdagang tidak manis bicaranya, maka susah. Kenapa Nabi SAW menjadi seorang pedagang? Karena Allah menginginkan Nabi untuk berdakwah kemana saja. Menginginkan Nabi untuk menyampaikan materinya di mana saja. Ada pedagang nih. Mungkin ibu-ibu kalau main ke pasar atau ke mall gitu ya. Ada dua toko yang jualannya sama. Toko yang pertama kita cari barang. Bu, punten izin ada yang ini enggak bu? Kata ibunya, kalau di situ kosong ya berarti udah enggak ada. Subhanallah, jutek banget ya penjual yang pertama. Harganya murah. Kita pergi ke toko yang kedua, ditanyain, belum nanya udah ditawarin. Ibu ini ada pilihan lainnya loh, ini ada yang ini loh, ada yang seperti ini. Ibu butuh yang bagaimana? Pelayanannya luar biasa, komunikasinya baik, subhanallah, bicaranya baik. Maka walaupun mungkin toko yang kedua sedikit lebih mahal harganya, kita akan pilih toko yang kedua. Kenapa? Karena baik orangnya, komunikasinya baik. Kenapa baginda Nabi SAW sukses dalam berdagangnya? Karena Allah pun melatihnya dalam hal berbicara, dalam hal manis ngomongnya, dalam hal sopan santun bicaranya, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan sadida, ya, berbicara dengan sesuatu yang baik, yang jujur, yang benar dan manis, tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu yang kedua. Karena Nabi mau berdakwah kemana saja. Kemudian yang ketiga, apalagi hikmah Rasulullah SAW ketika menjadi seorang pedagang. Kita nih kalau berdagang tidak ada jaminan bahwa akan laku. Orang yang berjualan sehari-hari tidak ada jaminan bahwa dia laku. Siapa yang jamin orang yang jualan kolak itu bakal laku? Mungkin basi iya. Tidak ada jaminan bahwa orang yang jualan baju lebaran itu bakal ada yang beli. Gak ada. Subhanallah. Apalagi mungkin teman-teman yang masih UMKM atau jualan online dari rumahnya, dari pelosok negeri dia jualan. Mungkin hanya sekedar sistemnya kirim-kirim, belum punya toko. Siapa yang menjamin ada yang belanja ke sana? Subhanallah. Tapi mereka tetap berjualan. Kenapa? Karena ternyata dalam perdagangan ada ilmu yang namanya ilmu tawakal. Saya sudah berusaha,
urusan laku tidak laku itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa pelajaran penting dalam perdagangan? Yakni pelajarannya adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan hanya memikirkan menumpuk harta sehingga lupa bahwa masih ada hari esok yakni hari akhir di mana semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu taala alam. Masya Allah, jadi tips dari Ustadz Syam adalah bertawakal ya. Betul. Kita berdagang, pasrah sama Allah, insya Allah Allah yang puterin tuh rezekinya. Auto sebenarnya, tawakalnya pedagang itu udah auto. By the way nih guru-guruku, aduh aku lagi emosi berat nih. Aduh. Nih lihat nih, orang sombong banget nih. Kesel deh nih Ini Ustadz. orang nih segmen 2 tidur, segmen 1 bagi-bagi makanan, segmen 3 marah-marah gimana sih? Astagfirullahaladzim. Siapa tapi yang gak menghormati orang puasa? Siapa tuh orangnya tuh? Nggak tahu ini, saya juga panas banget ini. Aduh pokoknya ada orang sombong banget deh, sombong banget. Aduh, kesel banget. Astagfirullahaladzim. Gimana nih Ustadz Ya Syam? udah makanya jangan lihat-lihat komenan kayak gitu lagi puasa. Nanti aja lah kita Aduh. bahas antara yang satu ini lah. Ya Jangan udah. kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah alhamdulillah. Yang mana? Masih diingat aja.